kemungkaran. Kemudian Rasulullah merutinkan lagi lebih menukil wala ta'khudunna ala yadil zalim. Ini yang paling berat. Kalian harus memegang, mencegah tangan orang yang zalim. Wala ta'tirannahu ala haqqi atra. Kalian benturkan, patahkan supaya dia mengikuti kebenaran. Wala taqsurunnahu al-haqqa qasra. Kemudian kau paksa orang itu untuk mengikuti kebenaran. Kalau tidak, kata Rasulullah, aw la yaqbanallahu bi qulubi ba'dikum ala ba'd. Kalau tidak kalian lakukan itu, maka Allah akan menjadikan perpecahan di hati kalian. Dan ini juga musibah yang berkelanjutan. Kalau hati seseorang sudah benci dengan orang lain, kita pun merasakan banget. Kita dibenci orang atau kita membenci orang, ya, itu membuat kenikmatan yang besar tidak nikmat lagi. Ya. Jangankan orang lain yang di luar rumah, orang serumah saja lagi marah makan bareng, ya, merasakan lagi marah-marah sama istrinya, makan bareng ini dia makan, nggak enak rasanya, pengennya jangan makan bareng. Bahkan dengan anak juga demikian. Dan ini tentu musibah yang besar. Ketika Allah sudah menjadikan hati satu dengan yang lainnya sudah tidak nyaman, maka kenikmatan-kenikmatan yang besar tidak bisa dinikmati lagi. Kalau katakan Rasulullah ucapkan, wa la yaqbanallahu bil qulubi ba'dikum ala ba'd. Hati ini saling bertabrakan. Dan sebaliknya, kalau hati ini menyatu nyaman, itu adalah nikmat yang besar, bahkan lebih besar dibanding dunia dan isinya. Kunci bisa nyaman bersama adalah menumbuhkan di lingkungan, di sekitar orang-orang terdekat kita masing-masing budaya amal munkar. Allah berfirman dalam Al-Quran tentang kesatuan hati. Lau anfaqtum ma fil ardi jami'an, lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim, walakinna Allah allafa bainahum. Kalau kau Muhammad infakkan semua kenikmatan di muka bumi ini untuk bisa menyatukan hati mereka, ma allafta bainahum. Anda Muhammad tidak sanggup mentaklif, menyamankan hati mereka. Walakinna Allah allafa bainahum, tetapi Allah yang menyatukan hati. Nah ini sebaliknya, Allah akan menyatukan hati hamba-hambanya kalau salah satunya ini amal ma'ruf ditegakkan. Dan secara logika juga nyambung. Kalau orang melakukan keburukan dibiarin, pasti kan orang kesel. Orang meledekin kita atau meledekin saudara kita, pasti ada yang kesel. Dan itu akan menimbulkan benih-benih permusuhan. Kalau satu lingkungan, satu keluarga, di mana saja ada permusuhan, coba cek deh. Biasanya ada yang berkata-kata kasar, yang lain diam aja. Atau ada yang bohong misalnya, nggak ada yang berani negur. Mungkin orangnya takut ketika dibohongi pasti terekam. Suatu saat ketika ada masalah yang muncul memicu gitu, maka akan menjadi masalah yang besar. Disitulah hilang kenikmatan takliful qulub. Kata Rasulullah di sini, la yaqbanallahu bi qulubi ba'dikum ala ba'd. Tsumma la yaqbannakum kama la'anahum. Tsumma la yaqbannakum kama la'anahum. Bahkan di sini na'udzubillah min dzalik, kalau itu sudah terjadi, kalau orang sudah bermusuhan, akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana umat terdahulu. Nah, sekalian, dan memang nikmat yang besar sekali lagi adalah takliful qulub. Nikmat yang besar itu kalau nyaman.
la khayra fi man la ya'laf wa la ya'laf kata. Enggak ada baiknya orang yang tidak memberi kenyamanan pada orang lain. Kalau kita datang orang jadi gelisah, hati-hati. Atau kita nggak datang orang pada senang, pernah nggak gitu? Kita nggak datang orang senang gitu, hati-hati itu. Itu bisa jadi karena orang nggak nyaman dengan kita. Siapapun, ya, perlu muhasabah namanya. Dan yang kemudian itu mungkin tanda-tanda kita mengambil hikmahnya, tanda Allah mengingatkan kita. Ya, kalau tadi di luar itu orang diingatkan oleh Allah dengan musibah, bisa jadi ketika ada ketidaknyamanan itu tanda Allah ingin kita itu muhasabah, introspeksi. Kenapa ya? Kok orang nggak nyaman ketemu saya? Atau menghindar di jalan itu ada orang pulang, kita nggak jadi jalan balik lagi. Ada orang balik lagi, hati-hati. Ya, itu tanda bisa jadi adalah orang nggak nyaman. Dan setelah itu kita perlu muhasabah, kenapa ya? Ada banyak orang nggak suka sama saya. Ya. Nah di sini salah satunya adalah bisa jadi itu dampak tidak aman Allah. Ya. Kalau katakan tadi, la khayra, nggak ada baiknya. Rasulullah katakan la khayra, tidak ada baiknya man la ya'laf wa la ya'laf, orang yang tidak merasa nyaman dan tidak bisa memberikan kenyamanan. Satu lagi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam, Allah berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu rahman, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu rahman, ya. Kalau ada Al-Quran jadi kira-kira nih boleh dibacain. Oke, akhir surah surat Maryam sebelum surat Allah. Ujungnya sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan jadikan di antara mereka itu saling mencintai. Nah, jadi banyak sekali ayat semacam ini. Banyak sekali penegasan dari Rasulullah SAW tentang pentingnya orang saling mencintai, dan sekaligus hati-hati waspada kalau ada kebencian di antara orang yang beriman. Sebabnya apapun. Satu lagi surah Al-Hasyr yang sering kita baca, ya. Jadi orang-orang kaum Muhajirin dan Ansar di awal Muharram kemarin kita sudah bahas, di antara doanya adalah Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jadi orang yang sudah beriman pun orang yang sudah meninggal pun masih dicintai, didoakan lagi. Ini luar biasa, bukti kecintaan yang mendalam. Ya Allah, ampunilah dosa saya, firlana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampunilah orang-orang yang telah mendahului kami, saudara-saudara kami yang beriman. Udah gak pernah ketemu, ingat doa ini. Nah, harusnya orang yang masih hidup kan sering ketemu, ya, habis makan bareng doain, itu tanda ta'liful qulub. Dan sesungguhnya kalau kita mencintai saudara kita, mendoakan, yang untuk pertama kita. Karena kalau kita mendoakan saudara kita, dia nggak tahu kita doain, itu kita langsung didoakan oleh malaikat. Walau bimislim, kata malaikat, kita doain, ya Allah jagalah dia, lancarkan usahanya, harmoniskan keluarganya. Kata malaikat, kamu juga dapat yang sama, langsung ditimbalin yang doa oleh malaikat. Dan itu teman-teman berbiasa, doa dari orang yang jauh nggak tahu didoakan itu mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini nggak akan terjadi kalau nggak ada kesatuan hati, kenyamanan hati, dan kenyamanan hati akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hilang kalau
orang saling tidak mengingatkan, tidak saling mengingatkan. Memang awalnya kalau mengingatkan itu tidak enak rasanya, tapi itu di awal saja, setelah itu akan berterima kasih ya, diperhatikan oleh saudaranya. Nah ini tentu menguntungkan kita semua. Teman sekalian, ini hadis penutup ya. An Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu qala ya nasu innakum la taqra'una hadhihi ayat. Abu Bakar mengingatkan wahai manusia, kalian membaca firman Allah ini, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Wahai orang beriman, jaga diri kalian sendiri. Tugas kalian untuk menjaga diri kalian sendiri. La yadurrukum man dhalla